Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf jim. Ya, bentuknya huruf jim seperti ini. Ya, nanti ada 3 huruf yang hampir sama bentuknya, tapi beda pada titik antara jim, kemudian ha dan kha. Ya. Nanti kita akan bahas juga tentang sifat-sifat daripada huruf jim. Ada jahar, ada siddah, ada istifal, ada infitah, dan ada qalqalah. Kemudian kita akan lihat contoh penggunaan dalam bahasa kita itu jim yaitu jamaah. Misalkan jamaah, kita lihat pada gambar orang sedang sholat jamaah, maka mengingatkan kepada kita tentang huruf jim. Jim ketika di fathah bunyinya ja, ketika di kasroh bunyinya ji, ketika di dhammah bunyinya ju, ketika di sukun bunyinya baje. Kemudian kita akan melihat makhraj, tempat keluarnya huruf jim ini. Kita lihat pada gambar bahwasanya huruf jim ini letaknya ada di bagian lidah, bagian atas, bagian tengah. Ya, jadi ini ada ujung lidah, ini ada pangkal belakang, ada yang bagian tengah. Ada 3 huruf yang hampir sama atau dia berurutan, yaitu huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Jadi nanti fokus ketika kita mengucapkan huruf jim bukan di depan. Ya. Jadi bukan ujung lidah yang membentur pada langit-langit, ya, langit-langit mulut, tapi yang ditekan atau membentur adalah bagian tengah, bagian bagian tengah. Kita bisa lihat pada gambar, ya, biar kita lebih jelas gambar yang satunya. Nah, dia tadi ada 3 huruf, ada huruf jim, ada huruf shin, ada huruf ya. Ya, jadi ketika kita sukunkan jim ad, dia tertahan ad ja. Jadi yang nyentuh adalah bagian tengah. Nah, nanti agar kita bisa membedakan mana yang lebih lebih baik bacaannya ketika mengucapkan huruf jim, maka diusahakan jim ini tidak banyak udara yang keluar. Bukan ja-ji-ju, tapi ja-ji-ju. Apa bedanya antara ja-ji-ju yang banyak udara keluar, karena dia yang menyentuh adalah bagian depan. Adapun ketika yang menyentuh bagian tengah, maka tidak akan banyak udara yang keluar. Dan dia sesuai dengan makhrajnya adalah pada tengah lidah kita yang membentur dengan langit-langit bagian atas. Ja, ji, ju. Ya. Kemudian ada 3 huruf, shin dan huruf ya. Kemudian kita akan melihat beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf jim ini. Yang pertama adalah mengucapkan dengan bunyi dari ujung lidah. Tadi kita sampaikan. Sehingga seperti J misalkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Jaja, jiji, juju, ya, itu hasil dari persentuhan antara ujung lidah dengan yaitu langit mulut, sehingga bunyinya ja. Maka lebih kita mundurkan lagi atau perlu kita mundurkan lagi sehingga yang menyentuh adalah bukan bagian depan tapi bagian belakang. Kemudian yang kedua, mengucapkannya terlalu ke belakang atau masuk ke hidung. Ini sebaliknya, tadi terlalu ke depan, ini terlalu ke belakang. Ya, contohnya adalah ja, ji, ju, ja, sehingga dia ada sengonya. Ya, biasa aja ja, ya, ji, ju. Kemudian ketika mensukunkan tidak mengkolok-kolah, ya, mengkolok-kolahkan, karena sifat huruf jim adalah
qalqalah atau mantul. Ya. Kemudian yang keempat, hindari juga berlebihan dalam mengkolok-kolahkan dan ya sehingga menambah hamzah sukun sehingga menutup kita pada suara. Sehingga contoh berlebihan dalam mengkolok-kolahkan adalah aj, ij, uj. Nah, ini jadi nanti cukup aj, ij, uj. Mantul akan tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Ya. Kemudian kita lihat sifatnya huruf jim adalah jahar. Ya. Jadi ketika kita sukun, laju nafas tertahan, tidak keluar. Dan istifal, karena dia bukan huruf yang tebal, bukan yang isti'la, sehingga lidah itu tidak perlu diangkat ke atas bagian pangkal lidahnya. Infitah, terbukanya ruang antara lidah dengan langit-langit mulut. Kemudian syiddah, ini berkaitan dengan suara. Ya, ketika kita sukunkan, dia tidak mengalir suaranya. Kemudian qalqalah, yaitu mantul. Ada keterangan jika bertemu dengan nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa murakkik, artinya ikhfa yang tipis, karena sifat huruf jim ini adalah tipis. Coba kita bunyikan huruf jim ini untuk latihan. Kita lihat dulu. Ya, kita bunyikan ya untuk huruf jim ini. Jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minan, mujni, majijan, janija. Ya, perhatikan. 2 harokat cukup kita ayun. Ya. Kemudian ketika dia sukun, kita patulkan. Ketika ada tanwin ketemu huruf jim, maka kita ikhfakan, kita samarkan, dan kita dengungkan. Kita ulang. Jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minan, mujni, majijan, janija. Kemudian kita lihat contoh dalam beberapa ayat. Kita bisa lihat dalam surah yaitu An-Nasr. Ya. Allah SWT berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Perhatikan di situ ada jaa. Jaa. Atau juga dalam ayat yang lain, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Perhatikan pada afwaja, afwaja. Atau juga ayat yang lainnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Perhatikan ketika dia sukun, yajid, mohon maaf, bukan sukun di sini, ada berharokat kasrah, ya, alam yajid. Ya. Itu adalah huruf-huruf yang ada huruf jimnya. Bisa dicoba pada ayat-ayat yang lainnya agar kita semakin lancar mengucapkan yaitu huruf jim ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.